bunuh orang bukan berarti juga kita boleh untuk marah dan menfitnah orang lain. Itulah salah satu contoh apa yang ingin dibuat oleh Yesus bagi para pengikutnya, teristimewa bagi kita semua yang hadir dalam Ekaristi hari ini. Maka marilah pada awal perayaan Ekaristi ini kita tunduk di hadapan Tuhan, kita menyadari segala kekurangan dan keterbatasan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk membebaskan kami dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah datang bukan untuk membatalkan perintah, melainkan untuk membebaskan perintah-perintah itu dari segala beban yang tidak semestinya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah datang agar kami menjalankan segala perintah dan kehendak Bapa dengan bebas dan sukarela demi cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita lakukan kidung kemuliaan. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus,
Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk membaharui hidup kami melalui sabda dan ajaran-ajarannya. Kami mohon bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan Dia, sehingga kami dimampukan untuk menerima hikmat dari-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dipilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang
hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata padamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata padamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata padamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Aku berkata padamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu pada Tuhan. Aku berkata padamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi surga,
karena surga adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada kalimat atau istilah yang sering kita dengar di kalangan kita yang sangat khas, ndak apa-apa, yang penting so sembahyang, yang penting so datang di gereja. Kita sering merasa sudah menjadi orang Kristen Katolik yang baik hanya karena rajin ke gereja, rajin ke katedral, aktif di wilayah rohani, aktif di WK, KBK, OMK, rutin memberi kolekte, biar nak masuk gereja kiri saja, sudah menjadi orang Katolik yang taat dan baik. Namun Yesus dalam Injil hari ini berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mau mengatakan bahwa tidak cukup, bukan tidak boleh bertindak seperti itu. Tidak cukup hanya itu. Maka Yesus menantang kita dengan mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat, daripada apa yang dibuat oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu berdoa, selalu berpuasa, selalu di rumah doa, jika hanya itu, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka Yesus mau mengatakan bahwa bagi kita orang Kristiani, bukan soal tahu berdoa, bukan soal hafal, tapi soal integritas hati. Integritas hati juga di tempat kita berada, bukan hanya di rumah doa, tapi integritas hati juga di tempat kita bekerja, tempat kerja masing-masing, tempat tinggal masing-masing, di komunitas kita masing-masing. Maka
Untuk kita, Yesus, untuk kita para pengusaha, para pedagang misalnya, Yesus mengatakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Godaan untuk memanipulasi timbangan misalnya, menyembunyikan cacat barang, mempermainkan harga misalnya, demi keuntungan yang cepat, merupakan juga bentuk dari kehidupan yang tidak lebih baik dari kaum Farisi dan ahli Taurat. Maka Yesus menuntut kejujuran yang merupakan doa yang sesungguhnya. Menjual barang dengan kualitas yang sama, yang sesuai dengan yang dijanjikan adalah juga cara kita memuliakan Tuhan di pasar. Jangan keuntungan naik, berkat di rumah hilang karena ketidakjujuran. Bagi kita pegawai negeri sipil misalnya, Yesus mengatakan Yesus memperdalam hukum jangan membunuh menjadi jangan marah, jangan menghina. Di kantor-kantor sering ada godaan untuk membunuh karakter rekan kerja lewat gosip. Gosip itu baku sedu yang jahat. Membunuh karakter rekan kerja demi jabatan. Atau PNS membiarkan rakyat menunggu demi ego birokrasi. Bolak-balik urus surat 1 minggu tidak keluar-keluar. Jabatan adalah titipan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Menghargai bawahan dan tidak mempersulit urusan masyarakat adalah persembahan yang lebih harum daripada lilin yang Anda nyalakan di depan Bunda Maria di katedral. Bagi kita yang sering membawa kendaraan, Yesus bicara juga soal pengendalian diri dan amarah. Panasnya aspal dan macetnya di Jalan Samratulangi ini misalnya sering memicu emosi. Sangat mudah untuk saling memaki satu dengan yang lain, mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Maka kita yang sering di jalan, kemudimu adalah kesaksianmu, alat kesaksianmu. Kesabaranmu saat dipotong kendaraan lain adalah bentuk puasa yang nyata. Untuk sopir angkot, ingatlah keselamatan penumpang. Untuk sopir Grab, keselamatan penumpang di tanganmu merupakan wujud kasih pada sesama. Tapi juga ketenangan di jalan adalah wujud kasih kita pada sesama. Bagi para guru dan pegawai swasta, apa yang Yesus mau bilang? Yesus minta kita untuk melampaui aturan formal, melewati sekedar taat pada aturan, sekedar mengikuti peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan dinas, peraturan macam-macam. Bekerja hanya saat diawasi atasan atau sekedar menggugurkan kewajiban tanpa bekerja dengan hati. Bagi pegawai, tanpa mengajar dengan hati. Bagi guru adalah bentuk hidup seperti kaum Farisi.
Di era digital saat ini sangat mudah kita terdistraksi gadget saat seharusnya melayani orang lain, melayani siswa atau klien. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, melakukan pekerjaan dengan ekstra atau lebih dari yang diminta adalah bentuk iman yang hidup, bentuk iman yang nyata, bukan hanya sekedar yang dipertontonkan dan ditunjukkan di dalam bagian dalam dari gerbang katedral ini, tapi berbeda ketika melakukannya di bagian luar gerbang katedral ini. Menjadi guru yang peduli pada karakter siswa, bukan sekedar nilai, adalah caramu juga menjalankan hukum kasih yang paling dalam dan paling sempurna. Dan akhirnya untuk kita semua, Yesus berkata, tinggalkanlah persembahanmu, berdamailah dahulu dengan saudaramu. Mungkin minggu depan atau besok kita akan berdiri kembali di dalam kemegahan gedung katedral ini. Mari kita bertanya juga sebelum itu, apakah kita masih menyimpan dendam dengan rekan kerja kita? Apakah saya sudah minta maaf pada pasangan atau anak karena amarah saya pekan ini? Apakah ya saya di gereja ini sama dengan ya saya di rumah dan di tempat kerja? Maka menjadi Katolik bukan lagi soal rutinitas, tapi soal kualitas hati. Maka jangan biarkan iman kita berhenti di pintu gerbang gereja katedral ini. Bawalah iman kita, bawalah kasih yang tulus itu ke meja kantor kita, ke pasar di mana kita bekerja, ke dalam rumah di mana istri, di mana suami, di mana anak-anak, di mana orang tua kamu jumpai, agar iman itu sungguh hidup dan iman yang sungguh-sungguh dimaknai dalam hidup sehari-hari di tengah keluarga, di tengah umat dan masyarakat. Dan semoga kita sungguh-sungguh menjadi warga gereja yang taat, bukan hanya karena sungguh-sungguh menjalankan aturan-aturan, tapi memaknainya dalam relasi yang akrab dan setia dengan komunitas keluargamu, komunitas umatmu, dan komunitas masyarakatmu. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan Maria, yang menderita sengsara dan Pontius Pilatus, disebabkan yang turun ke tempat ia pada hari yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebagai anak Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang menuntun hidup kita dengan hukum-Nya menuju kepada kehidupan kekal bersamanya. Bagi gereja umat Allah, Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah kita berdoa. Ya
bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat. Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman-Mu sungguh dialami oleh mereka yang miskin, sakit, dan tersisih dari masyarakat melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua, Bapa, terangilah hati dan budi kami, sehingga dengan tekun dan penuh semangat mencari kehendak Allah, saling menghargai kebebasan, dan memberi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kita doakan juga untuk salah satu keluarga yang bersyukur atas terkabulnya doa 3 kali Salam Maria. Juga bersama dengan keluarga besar SMP Katolik Pas Kristi Manado dan Yayasan Yosef Pesaene bersyukur untuk semua yang dialami sepanjang semester genap ini, dan mohon doa dan berkat Tuhan untuk persiapan ujian agama Keuskupan kelas 9, ujian akhir sekolah berbasis karya kelas 9, serta semoga Tuhan juga selalu menyertai semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama semester ini. Juga berdoa untuk para guru yang merayakan hari ulang tahun, Ibu Femi Tarore 1 Februari, Ibu Febiola Wowo 5 Februari, dan Bapak Febri Tamuru 8 Februari. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menjaga dan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, berilah kami keberanian bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama menurut teladan Yesus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Satukan
Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus jika diperlukan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan kepadamu persembahan roti anggur dan doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan menerima, menjadikannya sarana pengudusan bagi kami. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Tuhan segala kuasa.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo 14 dan uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihnilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et
in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos que sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Viatum es regnum et potestas et gloria in saecula. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua hari ini diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau dan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan lapang, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudara.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak menghendaki kami berbuat dosa dan jatuh binasa. Maka kami bersyukur atas santapan tubuh Kristus Putramu yang menjadi daya ilahi, melawan dosa dan sumber harapan akan hidup yang kekal yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Tes. Mewakili pastor paroki dan pastor rekan beserta seluruh umat yang hadir pada misa pagi hari ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor Hani Paulus Mentang PR yang sudah memimpin misa pagi hari ini. Semoga kiranya Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Pastor. Terima kasih juga untuk petugas liturgi hari ini dari SMP Katolik Pax Christi Manado. Terima kasih suster kepala sekolah, para guru, pegawai dan seluruh siswa yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Terima kasih untuk animator, lektor, pemazmur, organis, petugas kebersihan, dekorasi, serta terima kasih juga untuk RRI Manado yang sudah menyiarkan misa pada pagi hari ini. Informasi selanjutnya untuk hari Rabu Abu ada 6 misa, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 5 sore, dan jam 7 malam. Agenda paroki Kamis 19 Februari 2026 ada sosialisasi APP serentak di seluruh wilayah rohani oleh tim APP Paroki Katedral Manado. Informasi lainnya di depan gereja ada dari komunitas suster-suster DSY Kawatak hendak melakukan pencarian dana dengan penjualan hasil kebun. Mohon bantuan dan partisipasi dari umat sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dihibur dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, misa sudah selesai. Syukur kepada